Gadis ini memegang keran di satu tangan. Satu kaki menempel di gagang pintu. Hanya gerakan seperti itu. Dia tahan untuk waktu yang lama. Seorang pria mendorong membuka pintu masuk, berdiri di depan cermin. Menatap cermin tanpa berkata apa-apa. Dia mengeluarkan pisau kecil, menyalakan pemetik api untuk mendisinfeksinya. Apa yang menunggu gadis itu? Beberapa jam yang lalu, gadis itu datang di depan rumah pacarnya. Jalan-jalan keliling rumah, lalu naik ke atap, masuk melalui jendela. Pria di kamar adalah pacar gadis itu. Dua orang berbicara dengan gembira. Di lantai bawah ada suara gemerincing. Pacarnya mau pamer. Ambil tongkatnya dan turun ke bawah. Kurang dari 1 detik, jeritan keras. Pacar langsung dikendalikan. Gadis itu mendengar teriakan itu, ingin buru-buru keluar dari jendela. Tapi suara langkah kaki datang ke pintu. Tidak ada waktu lagi. Pintu terbuka. 4 pria bertopeng masuk. Seorang pria yang terluka berbaring di tempat tidur. Mungkin disebabkan oleh pacar gadis itu. Dan dia bersembunyi di bawah tempat tidur. Keempatnya adalah perampok. Mereka mengambil keuntungan dari ayah tiri laki-laki itu. Manajemen senior bank. Tunjuk mereka ke brankas bank. Sekarang hanya ada 2 orang yang tersisa di ruangan itu. Pada saat orang yang memotong rambut botak tidak memperhatikan, gadis itu kaitkan tasnya ke arahnya. Gadis itu mendapatkan teleponnya, ingin mengirim pesan untuk meminta bantuan. Tanpa diduga, telepon kehabisan baterai. Dia terpaksa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia memanfaatkan alarm untuk menyesatkan. Dapatkan perhatian 2 orang. Dia dengan lembut berjalan menuruni tangga, menemukan pacarnya dan ibunya terikat. Pada saat menyelamatkan mereka, para tetangga memasuki rumah. Pria botak itu mendengar suara turun. Yang benar adalah, yang kuat akan menang. Pukulan dari pria botak membuat tetangga pingsan. Gadis yang bersembunyi di toilet menggigil. Pria botak masuk toilet. Lihatlah lurus ke cermin dan jangan katakan apa-apa. Di kamar mandi hanya pintu kaca dari dia. Di belakangnya, gadis itu sedang berjuang melawan rasa sakit. Satu tangan memegang keran. Satu kaki mengaitkan gagang pintu. Hampir jatuh kapan saja. Dia tidak menyadarinya. Meninggalkan kamar mandi. Gadis itu melompat turun, pergi ke jendela. Pada saat ini, orang biasa akan melarikan diri. Tapi dia tidak melakukannya. Dia mengambil gunting, berniat untuk melawan. Dia menggunakan gunting untuk menusuk pria itu. Tapi dia tidak terluka parah. Dia mengulurkan tangan dan menariknya ke lantai. Gadis itu ingin merangkak keluar. Tapi dia meraih kakinya dan menyeretnya kembali ke kamarnya. Dia membidik tempat yang berbahaya untuk tujuan. Bangun dan lari keluar kamar. Dia melarikan diri ke atas. Gunakan peti kayu untuk memblokir pintu masuk. Pria botak itu mengambil tangga. Pegang bor listrik. Tekan tombol. Dia niat akan menang. Memikirkan ekspresi ketakutan mangsanya. Dia tertawa penuh semangat. Gadis di loteng menemukan panah. Sepertinya sudah diselamatkan. Ambil dan lihat. Astaga, di mana anak panahnya? Anjing, tidak. Yang terluka terbangun. Dia menyuruh si botak untuk membawanya ke taman bunga untuk melihat bunga. Tapi ditolak. Dia segera mengebor lubang. Naiki tangga. Dia mengenali mangsa yang bersembunyi di bawah kain. Tarik kain ke bawah. Pada saat ini, gadis itu melompat turun dari kasau. Merangkak ke mezanin. Tutup pintu dengan cepat. Pria botak dikurung di mezanin. Gadis menuruni tangga. Segera setelah berbalik, menyadari bahwa pria yang terluka itu menodongkan pistol ke arahnya. Dia berbicara, "Aku tidak ingin mati." Tidak heran dia benar-benar membiarkannya pergi. Dia turun ke bawah, lepaskan ikatan pacar dan ibunya. Tanpa diduga, orang yang terluka sudah menunggu di luar ruangan. "Saya telah melakukan sesuatu yang keliru. Pikirkan orang yang kamu cintai. Cepat lari." Ketiganya dengan cepat berlari keluar ruangan. Ibunya melihat seseorang memasuki rumah. Polisi itu menyelamatkan hidupnya. Dia ada di atas. Dia di atas. Berlutut. Telungkup. "Jangan lihat aku." Tidak menyangka polisi itu adalah kaki tangan. Gadis itu diam-diam meninggalkan tempat itu. Kalian berdua tahu ada seorang gadis. Diskusi harus menangkapnya. Dia mulai bermain kucing dan tikus dengan mereka. Dia bersembunyi di atap di luar jendela. Setelah mendengar sekelompok orang NC botak diselamatkan meninggalkan ruangan, dia kembali lagi, dengan anak panah di poket, dan panjat mezanin. Seorang pria botak memasuki ruangan. Memegang bensin bermaksud untuk menghancurkan bukti. Gadis pemarah, dengan lembut letakkan anak panah di panah. Bertujuan pria botak.
Anak panah ditembakkan. Dia jatuh. Sebelum dia mati, gunakan nafas terakhirnya. Bakar lemari telah semprot berbahan bensin. Api langsung merembet ke seluruh ruangan. Gadis itu melompat turun dari mezanin. Gunakan panah lagi. Sebelum meledak, melompat dari jendela. Dia menemukan pria bertopeng di luar. Tembak panah untuk menghabiskannya. Mengambil senjatanya dengan tangan. Dia pergi ke garasi, berganti pakaian. Mendengar teriakan minta tolong di dalam mobil. Buka pintunya dan lihat. Itu ayah tiri pacarnya. Dan sejumlah besar uang. Pos 962,968. Mereka akan membunuhmu. Lari cepat. Masih ada pria botak di rumah. Dia memegang pistol. Saat ini, dia sedang menikmati makanannya. Gadis memakai bertopeng. Tunjukkan separuh kepalanya. Ketuk jendela. Dia keluar dari kamar. Tidak menyangka pertahanan yang begitu kuat. Kena satu tembakan masih bisa lari. Tidak melihat tempat untuk lari. Mau menyerah. Tepat saat ini. Ayah tiri pacar adalah kaki tangan perampok. Hanya ingin bekerja sama untuk mendapatkan uang belanja. Tidak berharap begitu banyak orang mati. Sekarang hanya satu orang lagi. Pria botak itu mengangkat pistol. Orang yang terluka setelah penembakan juga meninggal. Gadis dengan pistol menunjuk ayah tirinya. Dia menjelaskan bahwa ini adalah hal yang sangat mudah. Tidak ada yang akan terluka. Semoga menjalani hari-hari yang baik. Tanpa hutang. Tanpa hipotek. Bisa menjauh dari istrinya, anak yang tidak berguna itu. Sekarang juga. Sekarang semua perampok sudah mati. Semuanya damai. Pacarnya membawa semua uang yang didapat perampok, masuk ke mobil. Beritahu gadis itu untuk pergi dulu. Dia tinggal bersama ibunya untuk menangani akibatnya. Kemudian begitu pergi ke Rio. Gadis itu mengemudi, meninggalkan villa. Tak lama, ledakan keras datang dari belakang. Gadis itu sedih dulu, lalu tertawa. Perampok agresif, diplot untuk waktu yang lama. Akhirnya berikan kepada orang lain. Pepatah lama, apa yang menjadi milikmu akan menjadi milikmu. Sesuatu yang bukan milikmu, tidak peduli apa yang Anda lakukan, masih bukan milikmu. Tapi, benarkah demikian? Terakhir mengapa senyum gadis itu?